Satu, hmm, ada Mas Lutfi deh. Mas Lutfi katanya yang off cam Pak. Saya udah on cam masih dipilih juga nih ya. Nggak apa Mas Lutfi. Kira-kira nomor satu yang gimana Mas Lutfi nih? Sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pelapor SPT WPOP yang berstatus sebagai WNA yang nggak tinggal di Indonesia. Kira-kira yang mana? Tebak-tebakan aja. Salah nggak dia apa-apain gitu ya. Ini berarti 1 juta gitu ya. Ini 100.000. Ini 500.000. Kira-kira yang mana jawabannya nih? Sebentar Pak. Oke. Baca dulu soalnya. Ya, Buka dulu Pak. slide-nya, dijabarin, gitu, dijamrengin. Ya kalau bisa tidak perlu lihat. Karena teman-teman sudah punya jawabannya di Excel-nya. Gitu ya. Saya kasih bocoran. Karena emang udah ada, udah saya share seingat saya. Kalau ada yang belum sempat lihat gitu ya, it's okay. Ini latihan kira-kira mengevaluasi. Gimana Mas Lutfi? Kita lihat nih ya. Ini WPOP gitu ya. WPOP. Susah loh soal teman-teman menurut saya. Yang tidak tinggal di Indonesia. Iya nih, ini WNA terus nggak tinggal di Indonesia. Dia perlu lapor SPT nggak ya? Malah pertanyaan saya. Ini ada WNA nggak tinggal di Oh, Indonesia. yang B nggak Pak? Tidak dikenakan sanksi berarti. Ya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu nih. Kenapa WNA tidak tinggal di Indonesia harus lapor SPT? Apa mungkin dia karena dia punya status WPOP gitu ya? Mungkin dia punya penghasilan dari negara kita? Ya. Atau mungkin dulu pernah tinggal di Indonesia? Well, saya kurang tahu nih. Ceritanya kurang lengkap. Ya. Tapi jawabannya paling masuk akal ya memang kemungkinan yang B. Tahu deh, ini mungkin ada yang bikin soal di sini. Mungkin saya bisa dikasih pencerahan karena Anda juga masih tebak-tebakan. Ya, kemungkinan paling mungkin adalah tidak dikenakan sanksi karena dia PPOP yang berstatus sebagai WNA dan tidak tinggal di wilayah Indonesia. Oke? Oke, ada yang mau diobrolin dulu mengenai hal ini, teman-teman? Nggak ada. Oke, lanjut. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan bla 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 bla. Kecuali, oke, siapa ya? Kita lihat halaman terakhir ya, teman-teman ya. Ada Mas Taufik nih, Mas Taufik. Oke, serius buat Mas Taufik nih. Mas Taufik ada? Ada lah ya, Hadir Pak, kelihatan hadir. soalnya. Oke, siap. Coba silakan dibaca dulu. Buka-buka dulu slide-nya ini. Kalau pemeriksaan mungkin di sekitar slide pertemuan ke-11 berarti. Apa 12 ya? Registrasi, pembukuan, laporan, pemeriksaan. 14, 11. Yang A, Pak. Oke, pemeriksaan seperti kita sudah tahu gitu ya. Refresh bahwa itu ada yang untuk menguji kepatuhan ya teman-teman ya. Ada yang untuk tujuan lain. Nah, pertanyaannya adalah dari soal teman-teman, pemeriksaan untuk tujuan lain kecuali gitu ya. Berarti intinya suruh nyari yang mana nih? Untuk menguji kepatuhan. Oke? Oke. Jadi jawabannya yang mana tadi Mas Taufik? Yang A, Pak. Oke. Oh, saya ingat saya ya. Saya nggak, meskipun saya nggak hafal semua itemnya, saya nggak bagus dalam hal hafalan gitu ya. Tapi karena berdasarkan pengalaman gitu ya, keberatan, pengukuhan secara jabatan, penagihan itu masuk untuk tujuan lain. Sehingga yang menguji kepatuhan adalah SPT rugi. SPT rugi, SPT lebih bayar, itu semua masuk kategori pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Oke? Lesson learn-nya adalah bahwa pemeriksaan ada 2 tujuan untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Ya, trigger-nya beda-beda. Oke, lanjut. Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau gampang ya, gampang. Gampang, kasih. Tuh, siapa nih? Ada yang mau jawab? Saya enak deh kalau lempar-lempar ini. Fadil. Bentar Pak, saya lihat soalnya. Silakan, silakan. Jangan lihat di Excel ya, Dil ya. Lapangan Pak.
Enggak, Pak. Oh iya iya. Saya masih Siap, belum siap. dapat kajiannya kayaknya. Oh, kalau begitu nggak usah di-download dulu. Tinggalin aja dulu ya. Oke. Eh, gampang banget ya kalau kita lihat ada clue-nya di sini adalah yang dilakukan di tempat wajib pajak. Oke. Artinya dia harus melakukan tinjauan ke lapangan. Oke, kita bilang ini pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke. Tapi ini dilakukan di tempat wajib pajak. Kayak kita bilang pemeriksaan lapangan. Oke, lanjut. Yang menjadi syarat dari wajib pajak kriteria tertentu. Apa nih teman-teman nih? WP kriteria tertentu kemarin kita omongin ketika lagi ngomongin apa ya? Tentang apa nih? Minggu kemarin pasal 17C gitu ya. Itu tentang restitusi gitu ya. Tentang pengembalian kelebihan pajak. Oke. Yang menjadi syarat kecuali gampang nih. Ini juga insting juga jadi nih kayaknya ya. Ada yang menjawab? Mukanya tegang semua nih. Nggak ada yang senyum gitu. Iqbal. Paling happy kayaknya Iqbal nih. Gimana, Bal? Iya Pak, bentar ya Pak, baca bentar. Oke, aman, silakan. Kayaknya yang, maaf ya Pak kalau salah, D bukan Pak. Tergantung nih teman-teman. Kita maafin apa nggak teman-teman? Ya. Oke Jangan, ya. Pak. Rasanya jawabannya nggak begitu rumit ya. Tadi saya sempat bahas kelas sebelumnya juga. Ternyata memang ini cukup pakai insting aja kata teman-teman. Karena pertama tidak pernah dipidana selama 5 tahun terakhir. Oke, pasal 17C ingat saya. Laporan keuangan diaudit selama 3 tahun berturut-turut. Oke. Tidak punya tunggakan pajak. Oke, ini ada kata-kata boleh. Wah, ini berarti aneh. Ya, maka ini tidak termasuk kategori syarat-syarat pasal 17C. Oke, kemarin 17C itu adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu, sambil refresh. Pasal 17D wajib pajak dengan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Oke, kemarin saya bilang 17C ini untuk wajib pajak baik-baik, gitu ya. Oke, yang lapornya selalu tepat waktu, tidak pernah dipidana, laporan keuangan sudah diaudit, dan gitu ya, tidak punya tunggakan. Oke, semoga bantu refresh. Yang bukan termasuk tujuan lain dari pemeriksaan pajak. Nah, ini maksudnya apa nih? Kata-katanya susah nih. Yang bukan termasuk tujuan lain dari pemeriksaan pajak. Yang bukan termasuk pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Nah, mungkin gitu ya teman-teman ya. Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah yang tidak termasuk pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah kemungkinan seperti itu. Oke, Rehan. Kenal aja deh. Ya, kira-kira yang mana nih, Han? Ayo, Pak. Ya, siap. Kan pemeriksaan pajak ada 2 tadi, Jan ya? Han ya? Ada pemeriksaan pajak untuk menguji, ada yang untuk tujuan lain. Oke, berarti next slide 11 nih. Mark 11 nih. Kira-kira ada nggak tadi? Yang itu, Pak, penghapusan NPWP mungkin, Pak. Oke, penghapusan NPWP harusnya ini pemeriksaan untuk tujuan lain atau untuk menguji kepatuhan? Berarti kan itu bukan tujuan lain, berarti untuk menguji kepatuhan, Pak. Oke. Sekarang saya tanya nih, untuk... Sebentar, Pak. Nah iya, ini soalnya membingungkan ya, Han. Iya. Apa ya, Pak? Oke, coba. Sekarang untuk penghapusan NPWP, ini untuk tujuan lain atau... Iya, Pak. Masuk tujuan lain, Pak. Oke, ini tujuan lain. Oke, kalau yang C? Kalau yang dia minta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ada nggak di slide-nya? Nggak ada. nggak ada. Ada, Ya. oke. Sama nggak kayak ini? Lebih bayar. Itu Pak, apa menguji kepatuhan.
menguji kepatuhan. Oke, terus yang rugi Sama, menguji apa tuh? kepatuhan. Menguji kepatuhan. Oke. Sekarang kita cari tahu pertanyaannya maksudnya apa. Maksud Iya, teman-teman itu. soalnya nih. Itu saya nggak berubah sama sekali versi plus. Yang bukan termasuk tujuan lain dari pemeriksaan pajak. Mungkin maksudnya adalah yang bukan termasuk pemeriksaan atau apa nih ya? Yang bukan penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak untuk tujuan lain, kan gitu ya. Artinya kita disuruh mencari pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Berarti kalau memang itu, kalau interpretasi saya atas soal ini benar, ya, maka jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. Oke, terus gimana nih? Bonus ya, bonus. Nah, kalau soalnya aneh nih bonus. Oke? Oke. Baik, Pak. Oke, siap, siap, siap. Nggak apa-apa. Ini gue tebak-tebakan, San. Ya nggak? Oke. Wajib pajak karyawan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Paling lama kapan? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ya, kalau nggak ada, saya cari lagi deh. Halaman terakhir ya, halaman terakhir ya. Noval Saka. Noval Saka ini, Ya Pak, bentar ya Pak. oh iya, iya, oke, oke, oke. Tadi kayaknya ada Noval juga. Pas sebelumnya Noval siapa ya? Noval Budi. Oh, ini beda nih. Punya hubungan kekerabatan? Enggak, Pak. Dengar aja baru sekarang. Karyawan wajib daftarnya kapan nih? Berarti ini kalau buka slide temuan ke-8 nih, teman-teman. Oke, teman-teman yang lain mungkin. Oh iya, gimana? Sorry. Yang 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, bukan? Yang C bukan Pak? Oke, ini dari slide atau googling, nggak masalah maksud saya cuma mau tahu aja. Saya kira-kira aja. Oke. Wah, berat nih kalau kira-kira kemungkinan benarnya cuma 25% soalnya. Oke, untuk wajib pajak karyawan gitu ya, itu wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP paling lama. Ada yang masih ingat teman-teman kira-kira kapan? Pak. Yaitu, iya, Akhir kapan bulan tadi juga, itu? Pak. Oh iya, oke, oke. Iya, Mas Ria. Ini akhir bulan berikutnya. Oke. Untuk wajib pajak pekerja bebas, itu 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Kan gitu ya. Untuk badan, nanti dia 1 bulan setelah didirikan. Atau saat usaha benar-benar mulai dijalankan juga bisa seperti itu. Tapi bahasanya yang benar adalah 1 bulan setelah didirikan kalau badan. Oke? Teman-teman semuanya? Aman ya? Oke Pak. Oke, siap, siap, siap. Aman. Oke. Slide ke-8. Kalau obrolan mengenai pendaftaran. Lanjut. Dalam menjalankan hak dan kewajiban, bla 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 bla. Wah, susah. Nah, tentang kuasa. Oke, saya nggak ngajarin tentang kuasa wajib pajak. Kayaknya ya. Seingat saya nggak ngomong deh tentang kuasa wajib pajak. Tapi kan ada yang bikin soal, kita cari yang bisa jawab. Siapa ya? Kalian tunjuk tangan, ada yang mau jawab? Kayaknya Pak. Eits, siapa tuh? Rugi Pak. Oh, Gi. Apa Gi, gimana Gi? Sih Pak. Kayak nggak ada hubungan. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ketika ini WBT maka kuasanya adalah ahli waris, kurator. Oke, kerabat ahli waris ya. Oke, benar lagi. Kenapa kerabat ahli waris Gi? Ngapain dia di situ ya Gi? Karena nggak ada sangkut pautnya sih Pak. Dia kecipratan kali Gi. Oke, siapa tahu kan gitu ya. Oke, ya. Nah, lagi nih ya. Mungkin beberapa pertanyaan memang kalau kita bisa baca dengan lebih tenang, mungkin ada clue di situ ya. Petunjuk. Oke.
hak untuk membetulkan SPT rugi atau lebih bayar. Oke, ini berarti ngomongin hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT. Tapi lebih fokus lagi, ini adalah pembetulan SPT yang menyebabkan rugi atau lebih bayar. Singkat saya sampaikan di slide. Syarat yang perlu diperhatikan WP sebelum melakukan pembetulan. Pembetulan itu berarti pelaporan, berarti pertemuan ke-10. Oke. Sambil cari. Ada lagi yang mau keluar? Biar saya nggak usah nunjuk. Ya, Pak. Eits. Nah, kan. Ya deh. Siapa tadi tuh? Tiara, Pak. Oke, berarti ada gimana? Menurut saya jawabannya yang A, DJP belum melakukan pemeriksaan dan paling lama disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Oke. Pembetulan yang penting dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan. Oke, masih bisa melakukan pembetulan SPT. Kalau sudah pemeriksaan, nanti namanya jadi apa? Pengungkapan ketidakbenaran penyampaian SPT. Ya. Oke. Karena dia rugi atau lebih bayar, artinya apa tadi? Kalau ada SPT rugi atau lebih bayar, maka dia harus kita udah ngomongin nih di halaman sana, diperiksa untuk menguji kepatuhan, gitu ya, yang jangka waktunya bisa 8 bulanan sampai 10 bulan, maka harus ada waktu nih, DJP dikasih waktu. Makanya disampaikan jangan lama-lama. Apalagi disampaikan setelah daluarsa penetapan, pelanggaran. Oke, setelah daluarsa 3 tahun, nah ini pelanggaran. Oke, maka jawabannya adalah A, sebelum melakukan pemeriksaan, dan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Oke, sip. Nah, ini soalnya Mbak Hana. Hana ada seorang siswa SD dengan pendapatan tiap bulannya 10 juta. Atas hal tersebut, maka yang harus dilakukan terkait dengan perolehan pendapatan tersebut adalah, oke, saya bisa dipahami soalnya. Siapa ya? Halaman terakhir ya. Jeris. Nah, di halaman terakhir terus paling belakang lagi nih, paling ujung kanan bawah nih. Gimana Jeris? Ada Mas Jeris? Ada Pak, bentar ya Pak. Oke, silakan. Akan dibaca dulu. Kira-kira kalau ada anak belum dewasa, bagaimana dengan registrasi NPWP-nya? Pertemuan 8. Itu Pak, digabung sama orang tua kan sih Pak? Apa? Oke, karena dia belum dewasa, Belum dewasa Pak, iya Pak. kewajiban perpajakannya ngikut sama orang tua. Oke? Oke Pak. Oke, lanjut. Tadi apa jawabannya? Saya lupa. Kak Kanwil sama Menteri Keuangan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Oke, berarti ini sekitar pertemuan 9. Ya. Saya ada tebakan, tapi saya nggak yakin berapa nggak. Mungkin teman-teman bisa langsung mengacu ke slide yang bersangkutan. Oke, saya lupa. Mungkin bisa minta tolong sama siapa nih? Mas Dewa. Mas Dewa. Kak Kanwil. Ya, Pak. Dengan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Kira kapan tuh? Saya ingat saya 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, Pak. Ya, oke. Nah, ini singkat apa dari slide nih? Saya aja lupa. Singkat saya sih yang jelas secara lengkap aja. Cuma saya lupa. 1 atau 3 bulan. Iya, Pak. 1 ya? Bisa dipastikan supaya teman-teman yang lain nggak salah? Oke, nanti coba di kalau entah ke depannya ada yang nggak pas, Mas Dewa kasih tahu ya. Ya, karena ada nih di slide 9 gitu ya. Cuman saya lupa. Oke. Lanjut kalau gitu. Berdasarkan pasal 7 yang mengharuskan istri kawin, yang mengharuskan istri yang sudah kawin
dan wajib memiliki NPWP terpisah. Kecuali. Oke. Siapa nih? Izin jawab, Pak. Gilang deh, Mas Gilang. Yang kenal aja. Pak. Ya. Kira-kira gimana Mas Gilang nih? Mana istri yang harus punya NPWP terpisah? Yang B, Pak. Kenapa? Kecuali- Kenapa? Karena dia udah nggak kawin gitu ya? Gimana, Mas? Enggak, Pak. Karena kalau misalnya kan bisa milih gitu, Pak. Kalau mau bisa harta gitu bisa bercerai atau bisa hidup terpisah dengan putusan hakim atau bikin perjanjian gitu, Pak. Tapi kalau suami meninggal dunia ini saya kurang yakin, Pak, kalau misalnya istri itu wajib memiliki NPWP terpisah. Oke. Bercerai, punya NPWP terpisah? Ya, jawabannya. Kan gitu ya, namanya sudah bercerai. Sorry, kok dibuletin malah. Nih ya. Kalau hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, ya ini maksudnya bercerai. Ya, ini sama aja, sama aja. Melakukan pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis. Melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis. Dia nggak wajib NPWP-nya beda ya? Gimana? Kita gimana? Suami meninggal dunia. Well, kalau ini malah pilihan ya. Ketika suami meninggal tergantung. Dulu masih satu NPWP atau enggak. Ketika melakukan perjanjian pisah harta secara tertulis gitu ya, maka dia gimana teman-teman? Di slide gimana? Di slide nggak ada Mas Gilang ya? Ada nggak Mas Gilang di slide? NPWP. Mohon maaf, Pak. Oh ya, kenapa? Mungkin suami meninggal dunia itu nggak ada di pasal 7 ayat 1-nya mungkin. Mungkin ya, Pak. Oh, begitu. Karena kan soalnya itu mengacu di pasal 7-nya gitu. Oh, gitu ya. Saya nggak tahu nih tulisnya apa aja. Oke, ini yang buat Togi ya? Apa kelas ini? Jangan-jangan. Bukan, Pak. Oh, bukan Pak. Sumpah Pak, bukan saya Pak. Oke. Ya, ya ini masuk akal lah. Kemungkinan ya, karena dia kan ini juga harus karena dia tertulis. Makanya suami meninggal dua ini nggak harus. Kenapa? Kalau dulu suaminya masih ada, maka tinggal cukup perubahan identitas saja teman-teman. Oke, perubahan nama. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke, sip, terima. Ada yang mau tanya dulu mengenai kasus ini? Oke, nggak ada. WPOP dapat menggunakan pencatatan jika Oke, membingungkan. Saya berikan teman-teman yang ntar mikir. Ada Mbak Anggitia. WPOP dapat menggunakan pencatatan jika apa? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, silakan. Aneh soalnya. Oke. Saya ingatnya aja, Mbak Gitia. Kalau omsetnya lebih dari 4,8, dapat nggak dia menggunakan pencatatan? Lebih dari 4,8
kan tidak bisa Pak, harus pembukuan kalau tidak salah. Oke, cocok. Ditemukan hasil pemeriksaan, ini nggak nyambung. Ya. Ini juga aneh, nggak pernah lihat. Ini masuk akal gitu ya. Tapi mungkin ya Tapi itu apa syarat ya Pak? Saya pikir, itu dia. Bentar. kalau saya bingung Pak. Ya, mungkin persyaratan agar dapat menggunakan pencatatan gitu ya. Iya Maka mungkin. maka dia harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak paling lama 3 bulan. Oke, ini adalah persyaratan supaya orang yang mana nih? Tentu saja dia omsetnya harus di bawah 4,8 M, ya. Baru dia bisa menggunakan pencatatan. Well, oke, at least lesson learn-nya adalah kita tahu nih yang mana pembukuan, mana pencatatan. Oke, sudah dibahas. Oke, makasih. Lanjut. Pak Budi. Nah, ada di sini namanya Pak Budi? Budi? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Beneran? Yang mirip-mirip sama Budi siapa? Dandi deh. Nah, mirip lah ya. Dandi. Ada Mas Dandi? Hadir, Pak. Oh ya, siap. Kira-kira yang mana nih? Ya, kita bantuin si Pak Budi. Merupakan seorang penilai yang bekerja di kantor penilai publik. Rata-rata, oke. Ini tadi soalnya kepotongan nggak apa sih? Rata-rata penghasilan bruto, saya coba cek dulu soalnya. Itu adalah 300 juta per bulan. Oke. Kemudian dia sudah punya NPWP. Pertanyaannya adalah, kalau dia mau lapor SPT, dia pakai SPT yang mana? Pertanyaan gitu. Mungkin menurut saya yang SPT 1770, Pak. Oh, 1770 gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa SPT ada 2 tipe ya. Ada 1770, ada 1771. Yang 1771 untuk wajib pajak badan. Oke. Sedangkan yang SS untuk apa teman-teman? Untuk karyawan dengan penghasilan bruto maksimal 60 juta. 60 juta, Pak. Oke, maksimal 60 juta. Sedangkan untuk S itu adalah yang bisa adalah karyawan dengan omset dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Oke. Sedangkan si Budi ini dia karyawan atau pengusaha nih? Dia bekerja di salah satu kantor penilai publik. Ini untuk pengusaha bebas, pengusaha atau pekerja bebas. Oke, teman-teman. Sekarang kita harus nentuin nih. Pak Budi ini siapa sebenarnya dia? Badan, Pak. Pekerja bebas, Pak. Masuk Bapak Budi badan. Pekerja bebas, Pak. Gimana Pak Budi? Pekerja bebas, Pak. Kok bisa sih? Karena dia penilai publik, Pak. Penilai itu dia mirip profesinya kayak pengacara, dokter gitu-gitu, Pak. Oh, dia semacam rekannya gitu. Kayak partner gitu, kayak pengacara gitu ya? Miripnya kayak gitu kira-kira, Pak. Oke. Jadi semua penilai yang bekerja di kantor, saya nggak punya pemahaman mengenai profesi penilai, teman-teman. Terutama yang di KJPP. Jadi misalnya saya penilai, kerja di KJPP Surya Hogi dan Alderis gitu ya, misalnya, saya kerja di situ, saya sebagai pegawai atau sebagai pekerja bebas? Maksudnya pekerja bebas, saya nggak punya kontrak, tergantung saya punya klien apa enggak. Gimana sih teman kalau penilai itu? Kalian dapat nggak sih pendidikan mengenai profesi penilai? Kalau kayak gitu, kalau nggak salah itu pekerja bebas hitungannya, Pak. Tapi kalau di bawah PNS itu berarti dia pegawai hitungannya, Pak. Oke, jadi kalau saya mau gabung ke KJPP, saya udah harus punya klien dong ya, kayak pengacara gitu ya? Iya, Pak. Ya nggak? Oke, sip.
kasih informasi baru buat saya. Berarti kalau memang dia merupakan pekerja bebas, ya, maka dia wajib pakai 1770. Oke, harus, karena dia bukan karyawan. Oke, thanks. Lanjut kalau gitu. Yang tidak termasuk pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Pemeriksaan lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Siapa nih? Rozak. Ada nggak, Jak? Kamu nggak capek tuh, Jak? Jalan mulu, Jak. Nggak berhenti jalan. Ada Pak. Oh iya, silakan, sorry. Yang tidak termasuk tujuan dari pemeriksaan, yang tidak termasuk, mungkin maksudnya adalah yang bukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Yang mana? Tadi udah ya. Slide berapa nih? 11. Nah, yang C, Pak. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih baik. Oke, SPTLB. Ini harusnya pemeriksaan pajak dalam rangka apa? Ya, untuk menguji kepatuhan. Gitu ya? Oke. Ya, betul, Pak. Jadi secara jabatan, tujuan lain, penghapusan NPWP tujuan lain, pertukaran informasi dengan negara P3B, itu juga pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke, gampang. Sudah 3 kali ketemu. Berikutnya, alasan dilakukan penyegaran adalah supaya, ini mungkin waktu itu pas bikin soal belum dengerin Pak Teguh ya, pas workshop ya. Nggak ada subjeknya. Membingungkan soalnya. Ya. Oke, kita biarkan teman-teman ya bisa bantuin saya. Mas atau tadi udah Mas ya Mbak. Siapa ya? Mbak Erica. Ya, Pak. Yap, gimana baca? Ini maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti. Karena yang paling yang masuk akal diamankan kan, Pak? Karena kan penyegelan. Masa untuk sama siapa? Diamankan wajib pajak. Diamankan siapa? Diamankan wajib pajak. Iya sih. Yang paling masuk akal A ya. Supaya diamankan sama pemeriksa. Itu mungkin maksudnya ya. Oke. Alasan dilakukan adalah supaya sehat. Supaya memenuhi ketentuan perpajakan. Oke. Ini kalau sama Pak Agung nih udah dicoret nih kalimat ini ya, terus ganti. Oke. Wah, ini panjang nih kalimatnya. Melihat tren COVID bla 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 bla. Oke, kapan registrasi NPWP? Ada yang mau jawab? Bingung nih nyarinya. Siapa tadi yang udah, siapa yang belum ya? Iqbal udah ya, Bal ya? Udah, Pak. Saya tadi, Pak. Surya. Gimana nih, Sur? Dia perusahaan, gitu ya. Tuan, gitu ya, Tuan mau membuat suatu PT, perusahaan, di badan, gitu ya. Didirikan tanggal 3 Januari, usahanya berjalan tanggal 8 Januari, terus pertanyaannya kapan harus mendaftarkan untuk memperoleh NPWP? Gimana? Ketentuannya gimana? Kalau badan harus mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, kapan? 1 bulan setelah 3 Januari, bukan Pak? 1 bulan, oke, sip. Kalau untuk WP badan, maka dia 1 bulan setelah. Sip. Berarti kapan setelahnya? Setelah kapan? Setelah didirikan. Oke? Didirikannya tanggal 3 Januari, berarti kapan? Tanggal? 3 Februari, Pak.
Iya, oke. Sip. Langsung itu dong, yakin. Itu 3 Februari, Pak. Oke ya? Oke, sampai sini pertanyaan teman-teman? Aman. Lanjut. Hak yang hanya dimiliki WP yang diperiksa dalam rangka menguji kepatuhan. Oke. Puguh. Nah, Puguh wallpaper sama kayak di rumah saya. Sama persis kayaknya. Pak, izin nanya dulu Pak. Oh iya, gimana? Yang tadi itu Pak, sebenarnya waktu kita latihan soal kasus kemarin itu, kalau notarisnya tanggal 3 Januari, berarti terakhir itu tuh 4 Februari. 4 Februari, Pak. Berarti salah yang kemarin saya. Itu ada di slide saya gitu kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Berarti salah dari saya tuh. Seingat saya, ketentuannya gimana? Benar nggak 1 bulan setelah didirikan? Setelah, iya, Pak. Oke, berarti kalau 1 bulan setelah didirikan, berarti tanggal 3 Februari kan? Ini soal sama persis kayak gini, tanggal 3 Januari juga? Beda tanggalnya, Pak. Oke. Seharusnya, kalau kita kan, mungkin kalau prakteknya bulan-bulannya mungkin bisa berbeda-beda, tapi konsepnya ini saya masih hafal deh, bahwa dia 1 bulan setelah didirikan. Kalau seandainya kemarin saya ngomong 3 Januari itu jadi 4 Februari, maka yang keterangan saya sampaikan kemarin, sorry, saya salah berarti, kurang tepat itu. Karena kalau kita bilang 1 bulan setelah didirikan, ya berarti tanggal yang sama di bulan yang berikutnya. Oke? Ayo, jadi kalau ini 3 Januari, maka 3 Februari. Makasih Mas Surya. Supaya teman-teman lain jadi terkoreksi juga sama informasi yang kurang tepat dari saya kemarin. Oke? Oke. Makasih ya. Oke, kita lanjut. Siapa tadi ya? Hilang dari layar saya. Ganti. Mas Pugu, sorry, saya baru ingat. Wah, Pugu udah diam-diam aja nih. Iya, Pak. Iya. Gimana, kira-kira gimana nih? Yang merupakan hak yang hanya dimiliki WP kalau dia diperiksa dalam rangka menguji kepatuhan. Oke. Kecuali, ada kecualinya lagi ya. Berarti intinya yang bisa dimiliki sama dua-duanya kan gitu gue ya. Bahasanya susah banget ini. Berikut ini yang merupakan hak yang hanya dimiliki WP yang diperiksa dalam rangka menguji kepatuhan. Kecuali, artinya cari yang baik dalam menguji kepatuhan ataupun dalam tujuan lain sama-sama dimiliki oleh wajib pajak. Hak. Oke, sip. Yang mana jadinya? Kayak di slide itu ada deh. 2 tabel disandingkan, tinggal cari aja mana yang sama. Berarti meminta pemeriksa pajak itu, Pak. Oke. Memperlihatkan tanda pengenal. Oke. Karena untuk quality assurance ini hanya ada di menguji kepatuhan, SPHP juga hanya di menguji kepatuhan, PAHP, pembahasan hasil akhir pemeriksaan, juga hanya ada di pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Oke. Semoga udah familiar dengan slide-nya. Jadi kalau ada pertanyaan sekitar ini, langsung tahu dicari di mana. Oke, makasih Mas Sugo. Lanjut. Dian adalah seorang pengacara yang melakukan pekerjaan bebas. Kapan Dian wajib melakukan pendaftaran diri? Oke, registrasi NPWP lagi. Halaman terakhirnya siapa nih? Mbak Ayu. Ayu ada? Ada, Pak. Oh iya. Kira-kira yang mana Mbak Ayu nih? Ini baru aja kita obrolin sama Mas Surya tadi. Ya. Ini pengacara. Pertanyaannya adalah kapan dia harus registrasi NPWP? Yang D ya, Pak. Oke, karena dia masuk kategori apa nih, si Dian ini? Dia ada kategorinya apa di sini? WP karyawan, WP pekerja bebas, WP pengusaha, atau WP badan?
Kerja bebas, Pak. Pekerja bebas. Kalau pekerja bebas itu adalah 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Oke? Kalau tadi kita ngomongin badan, 1 bulan setelah didirikan. Oke. Sip, lanjut. Jam berapa nih? Oke. Beberapa hal yang masuk tindak pidana terkait pembukuan, kecuali oke. Banyak banget yang off. Udah deh kok, udah. Siapa nih mau maju nih? Kita bisa stok kayaknya nih. Yang belum siapa yang belum? Mbak Fitriana, kayaknya belum nih. Kayaknya ya. Iya, belum, Pak. Oh iya, oke. Beberapa hal yang masuk tindak pidana terkait pembukuan. Kecuali. Coret dokumen pembukuan, Pak. Ya. Betul dari bawah ya. Kalau tidak menyimpan dokumen, ini tindak pidana. Tapi saya rasa memperlihatkan pembukuan juga bukan tindak pidana, bukannya malah kewajiban ya. Memperlihatkan pembukuan. Ini setahu saya ini bukan masuk tindak pidana. Ini tidak menyelenggarakan, ya. Satu lagi adalah pembukuan palsu kalau nggak salah. Oke? Jadi A. Kalau C gimana, Pak? Di sini ini saya lihat di itu, Pak, simultak. Di mana? Di simultak. Apa itu? Kayak rangkuman gitu, Pak. Oke. Terus memperlihatkan pembukuan masuk dari tindak pidana Pasal 391 UKUP memperlihatkan pembukuan dan pencatatan atau dokumen palsu atau Iya, dipalsukan atau seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Masuk. Iya, tapi kan memperlihatkan pembukuan palsu kan? Oh iya sih, Pak. Ada palsunya. Iya dong. Kalau memperlihatkan pembukuan masuk tindak pidana. Apa? Kalau jawabannya benar, saya copy paste dari Excel-nya ya. Maka menurut saya yang C nggak masuk tindak pidana terkait pembukuan. Kecuali memperlihatkan pembukuan palsu. Iya, gitu kan. Dengan saya nggak bagus dalam menghafal. Oke, ada kata-kata pembukuan palsu kan ya, kalau nggak salah? Iya, ada, Pak. Apa tadi? Itu yang beli siapa? Rangkumannya dari warisan, kakak kelas? Iya, warisan. Iya, cutting. Oke, sip lah. Enak tuh, berarti kalau udah ada rangkuman, jauh lebih mudah. Sip. Lanjut kalau gitu, makasih. Yang bukan merupakan hak dari wajib pajak yang sehubungan dengan proses penyampaian SPT. Oke, kita lihat halaman paling depan lagi. Paling depan, paling depan belum nih, Mbak. Ini siapa ya? Mbak Kristi, Mbak Angel, atau Mbak Mili atau Mbak Lia? Wah, Ya, selalu Pak. sudah dipanggilkan kayaknya nih. Oke. Pak. Oh, Mbak Angel, sorry. Gimana Mbak Angel? Yang bukan merupakan hak dari wajib pajak. Yang bukan. Saya juga ya. Oh, oke. Hak dari penyampaian SPT. Berarti kalau mau open slide itu di slide ke-10. Pertemuan 10 maksud saya. Semuanya itu hak WP nggak sih, Pak? Wah, itu juga kayak agak sependapat ya. Apakah boleh mengungkapkan ketidakbenaran? Jawabannya boleh. Boleh. Membetulkan SPT boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Memperpanjang jangka waktu penyampaian juga boleh. Menyampaikan SPT tepat waktu juga boleh. Ya nggak? Iya, Pak. Oke. Terus gimana? Bonus lagi nih? Bonus itu, Pak. Gampang banget ya. Kalau Maaf, Pak. ya, Kalau menyampaikan SPT tepat waktu lebih ke kewajiban
WP bukan Pak, dipandang. Kewajiban ya. Dianggap kewajiban. Soalnya kan kalau misalnya kalau nggak tepat waktu kan ada itu ya Pak, sanksi atau denda gitu Pak. Oke. Sebetulnya kalau emang kita lihat letter lux ke literatur, ke buku gitu ya, atau ke ketentuan gitu ya, maka memang ketika ngomong hak penyampaian SPT memang hanya ABC. Oke. Kalau kita melihat dari peraturan. Tapi kalau kita pakai apa tadi? Logika berpikir bahwa semuanya itu wajib pajak, boleh tuh ya memang boleh. Tapi kalau kita harus cari jawaban gitu ya Mbak Ejil ya, maka kita bisa bilang bahwa oke, D. Sama seperti di kelas sebelum juga tadi saya diprotes gitu. Pak, yang D ini bukan hak, tapi kewajiban. Oke, siap. Oke, bahasa seperti itu. Oke, susah ya soal teman-teman kan? Semuanya jadi benernya yang bikin dari kelas 3 kelas yang saya bimbing tuh. Oke, makasih. Lanjut. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Pembukuan wajib digunakan oleh WP di bawah ini, kecuali. Oke. Oke. Siapa nih yang belum nih? Ayo dong. Mbak Vanessa kelihatan. Oke, Mbak Vanessa kayaknya belum nih. Oke, yang mana nih? WP wajib pembukuan atau pencatatan. Pembukuan wajib digunakan oleh WP di bawah ini, kecuali. Kok susah ya? Gimana nih? Kira-kira kita mesti bisa pakai logika yang mana nih ya? A, B, C, D. Orang pribadi bukan Pak? Orang pribadi kayaknya nggak perlu melakukan pembukuan. Orang pribadinya ngapain dulu nih? Kalau orang pribadinya pengusaha gimana? Itu perlu, tapi maksudnya orang pribadi aja Pak. Orang yang melakukan pekerjaan bebas sama pengusaha itu juga nggak wajib pembukuan loh. Kalau dia punya omset masih belum nyampe 4,8 M, ya nggak? Dia jadi tidak wajib melakukan pencatatan. Jadi bonus lagi nih ya. Oke, lesson learn-nya adalah yang dapat teman-teman paham, yang dapat teman-teman pelajari bahwa ada beberapa wajib pajak yang wajib pembukuan. Yang pertama adalah wajib pajak badan. Itu wajib pembukuan. Oke. Sedangkan wajib pajak orang pribadi itu tergantung. Kalau WP-nya WPOP karyawan, oke, maka dia tidak wajib melakukan pembukuan. Oke. Kalau WP pekerja bebas sama WP pengusaha, artinya wajib orang pribadi nih ya, itu dia wajib pembukuan dulu, ketentuan awalnya. Kecuali yang boleh menghitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dia jadi nggak wajib. Nah, jadi menurut saya, bagaimanapun bentuk soalnya, at least kita sudah dapat mengingat sesuatu ya teman-teman ya, bahwa untuk tipe wajib pajak tertentu ada yang wajib, tapi ada juga yang tidak wajib pembukuan. Oke? Oke. Wah, udah terakhir nih. Si administrasi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT atau tidak membuat pembukuan dalam hal PPN dan PPN kurang bayar. Oke. Saya nggak apa. Siapa teman-teman yang belum nih? Lupa udah. Jeris kayaknya belum Jeris ya teman-teman ya? Udah tadi Pak. Masa sih? Belum ya Pak. Ya. Jawab. Belum ya Pak. Udah ya. Yang belum siapa Jer? Saya lupa ya. Gilang Pak, belum 4 kali Pak. Mbak Ajeng. Hadir Pak. Tidak iya aja deh Mbak Ajeng. Ya. Saya lupa. Gimana ya? Sanksi administrasi bagi WP tidak menyampaikan SPT atau tidak membuat pembukuan dalam hal PPN atau PPN kurang bayar. Yang mana nih? 75% bukan Pak? 72% ya? Ada di tabel itu ya? Di tabel pasal 13 ayat 3 ya?
Ya kalau nggak salah ingat itu Pak, saya antara 100 dan 75, saya agak lupa Pak. Saya nggak buka tabel soalnya. Saya juga lupa sebenarnya. Ada teman-teman yang bisa Benar buka Pak, tabelnya? 75. Soal saya. Gimana? Benar Pak, jawabannya 75. Soal saya soalnya. Oh gitu. Oke. Sip. Nah, sama yang bikin soal dan yang bukan kunci jadi 75. Oke, sip. Udah cukup ya teman-teman ya. Masih ada beberapa soal lagi, tapi saya rasa nggak perlu kita terusin karena ini cuman biar teman-teman bisa ngelihat posisi saya sekarang di mana gitu ya. Setelah pertemuan ke-12 gitu ya. Terus membiasakan teman-teman kalau ketemu kali ini, saya mesti buka di slide yang mana. Oke, buat yang nggak dapat ya, cuma lagi hoki aja dia. Wah, Manim nih belum dapat nih, baru kelihatan sekarang nih pas saya udah top share slide baru kelihatan dia. Padahal mau ya tadi yang jawab ya. Cuma nggak disuruh aja Pak gitu ya. Oke. Apa. Aman. Oke. Sekarang kita pindah ke materi yang di RPS gitu ya, yaitu mengenai penagihan. Ada yang mau dulu mengenai pertemuan 8 sampai 12? Aman? Oke, aman. Sedikit aja. Penagihan pajak ini cuma beberapa slide. Kita ngomongin penagihan pajak. Jadi kalau proses dari awal itu sudah dibayar gitu ya, sesuai dengan ketentuan, maka self assessment-nya berjalan, maka nggak perlu pemeriksaan. Kan gitu kemarin kita ngomong. Pemeriksaan hanya kita lakukan kalau self assessment-nya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan telah dilakukan, terus produknya adalah SKP, surat ketetapan pajak, maka ujungnya adalah SKPKB itu atau SKPKBT itu harus ditindaklanjuti dengan pembayaran. Kalau dibayar, ya udah selesai juga sampai di situ. Nah, yang kita bahas di pertemuan ini adalah kalau ada hutang pajak setelah jatuh tempo, ya itu tetap nggak dibayar-bayar sama si wajib pajak. Maka itu nanti masuk ke proses apa namanya penagihan pajak. Saya ulang. Kalau kita ngomongin udah bayar self assessment, wajib pajaknya bayar, ya udah selesai teman-teman. Dia lapor tepat waktu, lapor sesuai dengan ketentuan, maka selesai. Nggak perlu masuk ke ranah penagihan pajak. Bahkan masuk pemeriksaan aja enggak. Ya. Tapi kalau wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya ada yang salah, gitu ya, terindikasi salah, diperiksa, dan ternyata memang kurang tepat, maka nanti ditindaklanjuti dengan penerbitan ketetapan pajak. Ditindaklanjuti dengan penetapan dan ketetapan. Pertemuan 12. Nah, kalau setelah penetapan dan ketetapan itu masih belum dibayar juga hasil penetapan dan ketetapannya, baru nanti kita masuk ke ranah penagihan pajak. Sebenarnya apa yang mau sampaikan mengenai penagihan ya ada di satu slide ini semua, Pak. Ya, tapi nanti beberapa hal yang saya susun di RPS nanti bisa kita obrolin setelah slide ini. Pertama, awal dari siklus penagihan pajak itu diawali dari dasar penagihan pajak yang belum dibayar sampai jatuh tempo. Apa tuh dasar penagihan pajak? Dasar penagihan pajak berbeda dengan dasar pengenaan pajak. Kalau teman-teman di PPH atau PDB atau PPN kemarin kenal DPP, itu bukan dasar penagihan pajak. Tapi DPP yang itu adalah dasar pengenaan pajak. Maka dasar penagihan ini nggak pernah disingkat DPP dalam bahasa praktisi sehari-hari. Apa itu dasar penagihan pajak? Itu adalah dalam hal KUP, maka kita ngomongnya adalah SKP, surat ketetapan pajak, termasuk STP, atau nanti ada SK keberatan, ada SK pembetulan, ada putusan banding, dan seterusnya. Nanti untuk SK keberatan, SK pembetulan, SK keputusan nanti kita bahas di RPS ke-14. Yang sudah kita obrol kemarin mengenai ketetapan adalah SKP dan STP. Nah, SKP dan STP ini harus dibayar, gitu ya,
jumlah uang yang ada di SKP dan SPP itu harus dibayar 1 bulan, kemarin saya lupa jelasin, sejak diterbitkan. Oke, jadi kalau SKPKB keluar, sebagaimana hitung-hitungan kita kemarin, jumlahnya bisa 100 juta keluar, maka SKPKB tersebut harus dibayar oleh si wajib pajak 1 bulan sejak diterbitkan. Oke. Kalau setelah 1 bulan sejak diterbitkan nggak dibayar, atau setelah jatuh tempo belum juga dilunasi, ya, maka berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Penagihan Pajak, maka akan diberikan surat teguran. Surat teguran intinya apa, teman-teman? Ini adalah formulir atau surat yang menyampaikan ke wajib pajak. Oi, gitu ya, pajaknya belum dibayar tuh, yang ada di dasar penagihan pajak. Oke. Kan ada juga surat teguran untuk penyampaian SPT. Ada. Dalam hal ini adalah surat teguran dalam hal belum melakukan pembayaran atas pajak terutang dan sudah jatuh tempo. Oke. Kalau sampai 7 hari setelah surat teguran, kalau sampai 21 hari sejak surat teguran diterima, ya, belum dibayar juga, maka diterbitkan yang namanya surat paksa. Ini adalah surat paksa. Nah, itu di tengah-tengah kok ada tulisan STPS itu apa tuh? Nah, dalam hal gitu ya tertentu, maka proses penagihan pajak sebagaimana teman-teman lihat nih, ada surat teguran, ada surat paksa, ada surat penyampaian melakukan penyitaan, ada lelang dan seterusnya, itu bisa di bypass, bisa pakai shortcut. Yang namanya adalah STPS, adalah surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Oke, penagihan seketika dan sekaligus. Apaan tuh penagihan seketika dan sekaligus? Ya tanpa ada prosedur yang lebih panjang, ngasih surat teguran, ngasih SP, maka proses penagihan bisa dilakukan tanpa melalui prosedur tersebut. Kapan tuh bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus? Ketika beberapa hal terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini di notes-nya, di notes dari halaman ini. Oke, ada beberapa ketentuan. Satunya adalah jika wajib pajak gitu ya, terindikasi gitu ya, udah siap-siap mau meninggalkan Indonesia. Oke, maka sebelum dia meninggalkan langsung tuh sita, dilelang dan seterusnya. Tanpa melalui prosedur sebagaimana yang teman-teman lihat di layar. Oke, atau kalau wajib pajak kelihatan sudah mulai mengalihkan aset-aset dia. Oke, jual-jualin barang-barangnya. Nah, sebelum itu terjadi, maka bisa dilakukan namanya penagihan seketika dan sekaligus. Supaya apa ya? Supaya mencegah jangan sampai aset yang nanti akan dilelang, yang akan dijual supaya melunasi hutang pajak itu dialihkan ke orang lain dulu. Oke, jadi jaga-jaga. Berikutnya, kalau wajib pajaknya mau bubar, nah, wajib pajak punya hutang pajak banyak, tiba-tiba dinyatakan bangkrut, terus dia mau membubarkan perusahaannya. Nah, sebelum dia berhasil membubarkan perusahaannya, supaya masih ada pihak yang bertanggung jawab, ya, maka bisa langsung ditagih secara seketika dan sekaligus. Oke, jadi ada cara cepat, ada cara lambat. Kenapa nggak semua cara cepat? Ya tentu saja kalau wajib pajaknya masih di Indonesia, masih lapor, masih melaksanakan kegiatan usaha Indonesia, ya nggak perlu ditagih seketika dan sekaligus. Karena masih ada itikat baik dari si wajib pajak untuk apa? Untuk melunasin pajaknya. Oke? Sip. Kita balik ke prosedur yang normal. Setelah terbit surat paksa, ya, maka 2 kali 24 jam berikutnya mulai diserahkan yang namanya surat perintah melakukan penyitaan, SPMP.
Diapain nih? Ya disita semua barang-barang. Mobil diangkut ke KPP gitu ya. Kalau ada gedung dikasih polis lain. Barang ini disita oleh negara. Oke. Itu kalau barang tidak bergerak. Yang barang bergerak langsung bisa dibawa ke kantor pajak. Setelah disita, 14 hari kemudian, kalau masih belum dibayar-bayar juga, padahal barangnya udah diambilin buat disita, maka mulai dilakukan pengumuman lelang. Ya, mungkin teman-teman bisa ngeliat di koran. Dulu sih zaman dulu di koran saya tunjukin ya. Sekarang udah ada websitenya. Ya, dilakukan pengumuman lelang. Kalau asetnya berupa cash, maka bisa langsung aja tuh dibayarin. Tapi kalau harus dilelang, maka dikasih pengumuman lelang dulu. Oke. Kemudian 14 hari kemudian baru dilelang. Nanti uang hasil penjualan lelangnya buat apa? Ya buat ngelunasin utang pajaknya. Kalau sisa diapain? Kalau sisa dikembaliin ke wajib pajak. Oke. Seandainya setelah lelang masih belum bisa bayar, ya, maka bisa jadi wajib pajak dikenakan tindakan pencegahan dan atau penyanderaan. Apa sih pencegahan sama penyanderaan beda apa teman-teman? Kalau pencegahan adalah apa tuh? Pencegahan itu berarti dicekal, nggak boleh ke luar negeri. Ya. Pembatasan, gitu ya, traveling. Pembatasan untuk ke luar negeri. Sedangkan penyanderaan itu pembatasan hak bergerak seseorang untuk ditempatkan di tempat tertentu. Nah, gitu bahasa istilah di undang-undangnya. Ya. Itu tempat tertentu tuh. Pajak biasanya bekerja sama dengan lapas tertentu untuk naruh para pihak-pihak yang disandera di bidang perpajakan. Oke? Oke. Jadi alurnya penagihan seperti itu. Ya, kalau ada pajak yang nggak dibayar sampai jatuh tempo, maka terbitnya surat teguran, surat paksa, disita, kemudian dilelang, hasil lelangnya untuk membayar utang pajak. Oke. Sampai sini aman? Aman. Jadi tagihan pajak ya seperti itu. Tadi saya bilang, apa tuh dasar penagihan pajak? Itu bisa berupa STP atau surat ketetapan pajak, baik SKP maupun SKP KBT. Selain itu, juga ada dasar penagihan yang lain, teman-teman. Yaitu adalah, nanti ini kita ketemu di pertemuan 14, gitu ya, ada surat keputusan. Ini SK sini keputusan. Kalau di sini ada surat ketetapan pajak, di sini SK-nya adalah SK keputusan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan atas keberatan, termasuk putusan banding dan putusan peninjauan kembali, teman-teman. Ya, kalau masih ada pajak yang harus dibayar, maka nanti dia ditagih dengan namanya surat paksa. Apa tuh surat paksa? Intinya hanya surat untuk memerintahkan wajib pajak membayar. Makanya undang-undang namanya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ya, sip. Lanjut. Contohnya gini. Kalau ada, ini kayak contoh di pertemuan ke-11 kali ya, tentang pemeriksaan, saya lupa. Wajib pajak, gitu ya, telah diperiksa dan diterbitkan SKPKB tanggal 10 Agustus dengan rincian sebagai berikut. Oke. Jatuh temponya kapan, teman-teman? SKPKB ini. Oke. Perlu dicari dulu? Tadi udah tuh. Kalau SKP, jatuh temponya adalah 1 bulan sejak diterbitkan. Oke, 1 bulan sejak diterbitkan. Jadi tanggal berapa nih? Kalau diterbitkan tanggal 10 Agustus, maka 1 bulan sejak diterbitkan adalah tanggal 11 September. 1 bulan sejak 9. 1 bulan sejak diterbitkan. Oke.
sejak. Artinya tanggal 10 sudah hari pertama dia bisa bayar. Berarti tanggal siapa itu? Oke, ada 2 fraksi. 9 ya, Pak. 9 September. Tanggal 9 September 2021. Oke? Oke. Jadi kalau udah lewat tanggal 9 September gimana? Maka ya balik ke sini. Langsung dilakukan penagihan aktif. Jatuh temponya kapan tadi? 9 September 2021. Maka ke depannya itu dia mulai masuk ke siklus penagihan pajak aktif. Oke, sip. Apa yang terjadi kalau dia ternyata bayarnya lewat dari 9 September? Tadi di sini kita lanjutin sampai proses lelang, proses pencegahan, sampai penyanderaan, kemudian penjualan barang-barangnya di lelang itu hanya kalau gitu ya, sampai dari titik ini sampai terus sampai pencegahan dan lelang itu si wajib pajak nggak bayar hutang pajak. Gimana kalau hutang pajaknya dibayar, hutang pajak di SKPKB dibayar, tapi lewat dari batas waktu? Oke. Maka kalau dia membayar hutang pajak dalam SKPKB atau SKPPB atau SKPKBT, SK Pembetulan, SK Kebatan dan seterusnya, ya, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga Menteri Keuangan, ya, sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal terbit STP. Oke? Oke. Nah, kan contoh ilustrasi ini. Ilustrasi yang tadi. Terhadap SPT ini telah dilakukan pemeriksaan. SKPKB terbit tanggal 10 Agustus. Tadi katanya berarti jatuh temponya adalah 9 September. Gitu ya. Kalau wajib pajaknya bayar tanggal 25 September 2021, pertanyaannya yang saya ingin teman-teman jawab adalah berapa rupiah besarnya denda atas pelunasan SKPKB ini, teman-teman? Oke? Oke, pertanyaannya berapa? Sebenarnya berapa dalam bentuk rupiah? Berapa rupiah denda yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Oke, tugas kelas. Kerjanya sekarang aja tapi nggak usah dibawa ke rumah. Ya, biar langsung selesai. Kira-kira berapa nih teman-teman? Berapa besar dendanya? Oke, ada yang mau tanyain? Gimana caranya mengerjakan kasus ini? Udah bisa semuanya? Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Ada yang mau tanya mengenai gimana caranya? Gimana nih? Ngantuk ya? Enggak, Pak. Bener masih mikir, Pak. Ya langsung nyari, Pak. Oke, maksudnya caranya dulu gimana caranya? Kira-kira. Kalau kita ngomongin denda, berarti kan pasti ada tarif, ada apa lagi? Ada bulan, ada berapa yang dikalikan dengan si tarif dalam bulan tersebut. Ya enggak? Oke. Sekarang tarifnya yang mana, teman-teman? Kalau saya minta teman-teman untuk mencari tarifnya tarif yang mana nih? Ada yang punya ide? Oke, saya tambahin lagi deh clue-nya. Ini kita mau cari tarif KMK bulan apa, teman-teman? Kemarin gimana biasanya? Kalau kita punya tabel gitu ya, itu kita pakai tarif KMK tabel bulan apa, teman-teman? September bukan, Pak? Oke, kenapa Mei, bukan, September? Karena dia pelunasannya
di bulan September gitu Pak. 1 sampai September berapa ya? Oke. 30 Mei bukan, Pak? September. Kenapa Mei? Seperti itu Mei siapa? Yogi ya? Kayak suaranya Yogi tuh. Kalau saya nggak salah Bulan ingat suara bulan Yogi. pertama terutang, Pak. Maksudnya Oke. bulan awal kena sanksi. Oke, berarti salah saya nanyanya. Kita nanya berapa bulan dulu berarti dendanya nih. Kan jatuh temponya kapan? Kalau 9 Agustus, jatuh temponya adalah tanggal 9 September. Oke, saya ulang lagi. SKPKB itu harus dilunasi 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Oke? Semua kasih jempol, aman? Nanti semuanya? Dapat ya? Jempol? Oke. Kalau diterbitkan tanggal 10 Agustus, maka jatuh temponya tanggal 9 September. Jempol, jempol? Jempol. Oke. Berarti kalau dia bayar tanggal 25 September 2021, dia terlambat bayar berapa bulan, teman-teman? Kenapa 1. Surya Hogi 1 bulan? Satu, Ini Pak. kenapa? 1 Pak. Surya Hogi sama Jeris kenapa di pin? Kemauan sendiri ya? Nggak apa. Suka saya. Ngepin diri sendiri Kenapa itu Pak bagus. saya sama Hogi, Pak? Nggak tahu nih siapa yang ngepin kamu di paling atasnya. Nggak tahu juga. Nggak ngerti juga. Oh iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa juga, iya. Nggak ada yang protes kok. Oke. Dan jawabannya apa ya? Kita jadi teralihkan. Berapa bulan terlambatnya? 1, Pak. 1 bulan. Oke, terlambat 1 bulan. Kenapa bisa menyimpulkan 1 bulan? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa keterlambatan? Tanggal 10 sampai waktu dia bayar, Pak. Bayar tanggal berapa? 25. 25, Pak. Oke. Berarti dia terlambat 1 bulan, ngitungnya dari tanggal 10 sampai 25 September 2021. Oke? Sampai sini oke semuanya? Jempol, jempol? Jempol Pak. Jempol, oke, jempol. Oke, sip. Ya. Susah nih. Nggak kelihatan reaksinya soalnya. Apakah bengong kosong atau nyambung gitu kan? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu kita ngitungnya dari 1 bulan, ngitungnya sejak tanggal 10 sampai 25 September, kita mau pakai tarif yang mana nih? Kan kita menggunakan tarif, oke, saya balikin lagi, maka kita akan pakai tarif yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nih, seperti ya. Oke. Maka kita pakai tarif KMK. KMK itu adalah keputusan Menteri Keuangan untuk bulan yang mana nih, teman-teman? Klausulnya adalah dihitung menggunakan tarif KMK sejak denda mulai dihitung. Saya ulang, kita akan pakai tarif KMK sejak denda mulai dihitung. Berarti kita pakai tarif KMK yang mana? September, Pak. September, Pak. Oke, alhamdulillah. September 2021. Gitu ya? Oke, jempol, jempol. Jempol Nggak kecepatan Pak. kan? Nggak kecepatan kan nih? Oke, bisa dipahami semua kan? Oke, jadi kita pakai tarif KMK September 2021. Kenapa? Karena kita mulai menghitung sejak 10 September 2021. Oke? Oke. Di tarif KMK tersebut teman-teman cari sekarang. Saya perintahkan gitu ya. Teman-teman untuk cari tabel tarif KMK September 2021. Kan biasanya disediakan. Nah, sekarang cari sendiri. Udah dapat belum? Belum, Pak. Baru mulai googling. Oke. 1 menit, 1 menit. Nah, Surya dapat, Surya? Udah dapat? Internetnya cepat kayaknya. Udah, Pak. Udah, oke. Di tarif tersebut, gitu ya, ada tabel. Kan gitu, Surya? Ada tabel, ada 1, 2, ada pasal 13, ada pasal 12, ada kemudian pasal 13 ayat 2 ada, pasal 13 ayat 3 ada pasal 8, pasal 9, pasal 19. Kita mau pakai tarif yang mana? Tarif
Pasal yang mana? 19 bukan, Pak? Oke, pasal 19. Udah ada petunjuknya di slide tuh. Oke, sehingga kita pakai tarif pasal 19. Berapa persen, teman-teman? 0,52%, Pak. Oke, saya anggap benar. Saya nggak ngelihat. Ada yang berbeda tabelnya? Sama semua tarifnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, sama. Berarti 0,52% dikali 1 bulan. Dikali yang mana? Dikali jumlah yang masih harus dibayar per tanggal 9 September. Oke, oke. Kalau bahasa praktek lapangan kadang-kadang, lah ini kan pokok pajaknya cuma 10 juta, ini kan udah sanksi, maksud sanksi dikenain sanksi, jawabannya iya. Oke, bunga berbunga. Karena dihitung dari sisa yang harus dibayar. Oke, dapat semua ya informasi yang mau saya sampaikan ya? Oke, ada yang mau tanya dulu? Belum saya pindah ke slide berikutnya? Oke, saya anggap semuanya udah bisa. Berikutnya, pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Oke. Wajib pajak itu boleh mengangsur. Kenapa kita bahas pengangsuran dan penundaan? Karena ini di pasal 19 juga. Ini dibahas di pasal 19 juga. Wajib pajak itu boleh mengangsur atau menunda. Ya, diperbolehkan. Tapi itu tetap kena sanksi administratif. Ya. Pakai tarif yang mana? Pakai tarif KMK sama persennya itu masih pakai tarif KMK. Tarif KMK kapan? Ya sejak dia mulai dihitung sanksinya. Oke. Dari mana? Dari sisa. Oh, nggak ada. Dari mana rupiahnya? Dari sisa yang masih harus dibayar. Oke. Sampai sini? Saya nggak pengen bahas fokus banyak tentang ini, tapi ada yang perlu saya sampaikan lagi, teman-teman? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Kemudian ada hak mendahului. Apa tuh hak mendahului? Tentu saja kita akan ngomong hak mendahului dalam hal penagihan pajak. Oke. Apa aja tuh klausulnya? Ketentuannya apa aja yang membahas hak mendahului? Intinya, ketika kita ngomong hak mendahului, kalau ada utang yang dimiliki oleh wajib pajak, misalnya wajib pajak punya utang ke pajak, punya utang ke bank, punya utang ke rentenir, punya utang ke kliennya, ke suppliernya dia. Oke, maka utang pajak punya hak mendahului. Artinya kalau dia sudah punya utang, terus barangnya dilelang, ya, maka yang pertama kali dilunasi adalah hutang pajak. Oke. Jadi kalau udah lelang, yang diberi hutang pajak duluan. Sisanya baru deh tuh diperebutkan oleh ada hutang bank, ada hutang ke supplier, dan seterusnya. Oke. Tapi gitu ya, sebelum dia bisa bayar hutang ya karena lelang itu perlu biaya, kan ada biaya lelang, ada biaya penyitaan, dan seterusnya. Nah, itu dilunasi dulu lah. Itu sebelum ketemu nilai net dari hasil lelang. Oke. Nah, hak mendahului ini sama seperti hak daluarsa atau hak penetapan, itu juga hilang kalau udah lewat 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dasar penagihan pajak. Itu tadi SKPKB, SKPKBT, STP, dan seterusnya. 5 tahun sejak tanggal diterbitkan, maka hak mendahuluinya hilang.
Oke, bukan berarti nggak boleh minta, tapi dia sudah kehilangan hak mendahului. Berarti ikutan rebutan nanti. Ya, seandainya sampai 5 tahun pajak, masih ada utang pajak yang belum dibayar, ketika melalui proses lelang nanti sudah nggak punya hak mendahului lagi. Oke. Habis tentang penagihan. Tentang penagihan pajak, ada yang mau tanyain teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita bahas pertemuan 14 supaya 14 kita minggu depan santai ya. Supaya pekan depan kita hai aja. Oke, buka kelas, terus kita off cam semuanya. Ini direkam ya, nggak jadi. Oke, kita lanjut. Pertemuan 14. Bisa nggak di record kok, Pak? Bisa ya? Tolong deh, bagian tadi dihilangkan dulu deh ya. Tolonglah ya, jadi selamatkanlah saya. Oke, penagihan udah, kalau gitu saya lanjut. Kita ngomong ke 14. Ini adalah upaya hukum dan sengketa pajak. Oke. Hal yang nggak pengen saya sebenarnya ketika jadi pegawai pajak bersinggungan. Ya. Karena kita ngomongin upaya hukum artinya jika masih ada hal-hal yang tidak disepakati, ya, ini akan berjalan paralel. Kalau tadi kita bisa ngomong siklus dari pelaporan, gitu ya. Kalau pelaporan nggak benar diperiksa, kalau diperiksa nanti harus bayar, kalau nggak bayar ditagih. Kan gitu ya, ini sifatnya dia serial. Tapi kemudian di tengah-tengah, gitu ya, itu wajib pajak masih bisa melakukan namanya upaya hukum. Kapan nih? Kalau ternyata pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika penagihan, prosedurnya nggak beres. Maka wajib pajak di setiap rantai, gitu ya, di beberapa rantai KUP, gitu ya, di beberapa rantai pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, mereka memiliki namanya upaya hukum, memiliki hak di bidang hukum jika terjadi beberapa hal yang tidak disepakati antara si wajib pajak dan si fiskus. Oke, saya drop dulu. Beberapa upaya hukum yang dapat diambil oleh wajib pajak. Yang pertama itu ada permohonan pembetulan ketetapan atau keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan pengurangan pembatalan, dan keberatan. Ini grup yang pertama. Oke. Grup yang kedua, ada yang namanya gugatan, ada yang nama melakukan banding. Grup yang ketiga, ini udah upaya luar biasa namanya, ini adalah peninjauan kembali. Kenapa dibagi ke beberapa grup? Karena nanti diajukannya ke pihak yang berbeda-beda. Untuk grup pertama, ini diajukannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, kalau ada permohonan kebetulan, keberatan atas sesuatu penghitungan di pemeriksaan, di SPKP-nya, maka diajukannya ke DJP. Oke. Sedangkan kalau ada gugatan itu adalah suatu protes karena ada hal prosedural yang tidak dilakukan. Atau banding, nah, banding ini hanya atas suatu keberatan. Gitu. Jadi ini berjalannya serial, itu keberatan, nggak puas, bisa banding. Ini diajukannya ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini suatu unit di luar Direktorat Jenderal Pajak. Tapi secara pengelolaan dan keuangan, administrasi gitu masih di Kementerian Keuangan. Meskipun secara teknis dia yang mengampu Mahkamah Agung. Oke. Tapi dia di luar DJP. Ya, jadi berbeda ke pihak lain. Sedangkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dilakukan atau diajukannya ke Mahkamah Agung. Ya, sehingga ada beberapa upaya hukum, ada beberapa hal yang akan kita bahas, tapi dia punya tempat pengajuan yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, pembetulan ketetapan atau keputusan. Oke, gede banget pertanyaan dulu. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, nah karena jabatan keluar lagi. Apa teman-teman karena jabatan? Masih kan tuh? Kalau saya bilang secara jabatan atau karena jabatan, artinya apa tuh? Artinya karena
kewenangan DJP. Oke, tidak melalui permohonan. Ya, Direktur Jenderal Pajak kalau sadar gitu ya, ketahuan, oh iya saya salah nih kemarin pas bikin SKP. Saya salah nih kemarin nih. Maka dia bisa melakukan pembetulan atas ketetapan yang dia terbitkan sendiri. Itu maksudnya. Ya. Atas permohonan wajib pajak. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, DJP dapat membetulkan SKP, STP, SK pembetulan, SK keberatan, dan seterusnya. Ya. Kalau ada apa? Kalau ada salah tulis. Apa tuh salah tulis? Salah nama. Bikin SKP gitu ya, harusnya ke PT Adi, nulisnya ke PT Pradana. Maka itu bisa dilakukan namanya pembetulan SKP. Ya, namanya tadi SK pembetulan. Kemudian salah, mau nulis untuk SKP tahun 2018, ya, ternyata yang terbit SKP tahun 2020, padahal pas pemeriksaan tahun 2018. Oke, maka bisa dibuat apa? Pembetulan atau revisi, ya, kayak KTTA lah, ya. Kan yang bikin teman-teman sendiri terus direvisi. Ada yang salah, itu namanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Ya, meskipun ini sudah dimitigasi gitu ya, kemungkinan tidak terjadi, tapi jika ada kesalahan hitung masih bisa dilakukan pembetulan. Oke. Atau kalau ternyata si DJP menyadari bahwa apa yang dia lakukan dalam pemeriksaan ketika bikin SKP misalnya, oh salah nih, kita kemarin menetapkan suatu biaya ini menjadi biaya yang tidak boleh dikurangkan. Padahal ternyata boleh loh. Ketika ada kesalahan-kesalahan seperti ini, baik kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau salah menerapkan peraturan, maka DJP bisa menetapkan secara jabatan. Atau wajib pajak juga boleh mengajukan permohonan. Oke. Namanya permohonan apa? Permohonan pembetulan ketetapan atau permohonan pembetulan surat keputusan. Permohonan artinya wajib pajak nih yang bikin. Ya, minta ke DJP. Oke. Ketentuannya, dan ini ketentuannya mungkin hanya saya tulis sekali aja seingat saya, karena ketentuan-ketentuan yang lain sampai dengan pembetulan atas pembatalan, gitu ya, itu ketentuannya sama, ya. Nanti ketika keberatan baru ketentuannya berbeda. Jadi kemungkinan ketentuan ini hanya saya tulis di slide yang ini aja untuk meringkas slide. Oke. Ketentuan adalah setelah 6 bulan setelah suratnya diterima, ya, itu harus ngasih keputusan apakah permohonan pembetulan ketetapannya diterima atau enggak. Kalau ayat 2 ini maksudnya ini ya teman-teman. Sorry. Kalau setelah 6 bulan nggak dikasih keputusan, itu dianggap diterima. Oke, ini adalah pembetulan atas ketetapan atau keputusan. Oke, berikut. Contohnya apa? Contohnya tadi, ya. Kalau ada salah nulis nama, SKP-nya salah pasal, wah, misalnya, kan semua dilakukan pakai komputerisasi, ya enggak? Teman-teman baru masuk, misalnya gitu ya. Klik, wah, saya mau pakai pasal 13 ayat 2, salah ngeklik, ternyata dipakai pasal 13 ayat 3. Oke, salah nih ketetapan sanksinya, maka bisa dilakukan pembetulan. Oke, skip ya. Berikutnya. Tadi adalah pembatalan karena kesalahan hitung. Namanya pembatalan atas ketetapan yang tidak benar gitu kalau bahasa panjang. Nah, berikutnya ini adalah minta pengurangan atau penghapusan sanksi. Sama, bisa karena permohonan atau bisa karena kewenangannya sendiri. Ya. Sanksi. Jadi yang tadi yang diminta dibatalkan itu adalah ketetapannya. Kali ini dia minta penghapusan atau pengurangan sanksi. Oke. Yang diminta apa? Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan. Ya. Kapan? Kalau wajib pajak salahnya salah, nggak sengaja. Biasanya di ketentuan pajak itu salah nggak sengaja itu karena adalah kesalahan yang pertama kali, teman-teman. Ya, kalau ada yang kedua, itu udah bukan yang
kekhilafan lagi. Ya, aduh, maaf Beb, ya, telat nih, gitu ya. Kalau pertama kali, wah nggak sengaja dia, kan gitu ya. Kalau udah telat terus, gitu ya, ya tidak maaf bagimu, kan gitu ya. Telat mulu, gitu kan. Ya, kalau yang pertama, iya nggak sengaja nih, macet nih, oke lah. Ya, tapi kalau ada yang kedua masih telat, gitu ya, well, itu dianggap memang sengaja. Oke. Jadi masih bisa diberikan penghapusan sanksi. Misalnya nih, wajib pajak baru berdiri, gitu ya, kesalahan dalam melakukan pembukuan yang menyebabkan dia diperiksa, keluar sanksi. Ya, periksa, ada SKPKB, ada sanksinya. Sanksinya besar banget misalnya. Ya, maka wajib pajak bilang, ini kesalahan saya yang pertama kali, saya nggak tahu, nanti pokoknya saya bayar, tapi saya minta penghapusan sanksi. Oh, memungkinkan. Ya, sampai sini ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Berikutnya. Sorry. Bentar. Komputer saya hang. Oke. Berikutnya. Sanksi yang dapat dikurangkan itu karena kekhilafan sama aja. Ya, baik yang tercantum dalam SPP, SKPKB, atau SKPKBT. Oke. Tapi ada beberapa ketentuan, teman-teman. Ya. Kalau dia meminta penghapusan sanksi, maka penghapusan sanksinya itu hanya ya, kalau wajib pajak tidak sambil mengajukan keberatan. Oke, nanti kita ngomong keberatan. Keberatan itu memprotes. Saya nggak setuju sama penghitungan ketentuan material di penghitungan SKPKB. Oke, contoh. Ada contohnya nggak ya? Oke, saya buat seperti ini. Misalnya nih ada SKPKB. Pokoknya adalah 100 juta. Sanksi 20 juta. Oke. Ketika mengajukan permohonan penghapusan sanksi, oke, atas ini, ya, maka seakan-akan dia bilang, oke, saya setuju pokoknya segini, tapi saya minta penghapusan sanksi dikurangin. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Makanya kalau wajib pajak juga mengajukan keberatan atas penghitungan pokok, karena keberatan itu atas materialnya, atas penghitungan pokoknya, maka nggak boleh ngajuin penghapusan sanksi. Kenapa dibuat peraturan seperti tadi adalah karena meyakinkan bahwa kalau wajib pajak minta permohonan penghapusan sanksi, ya harusnya dia nggak minta keberatan atas pengujian pokoknya lah. Oke, jangan dua-duanya, seakan-akan dia mau tebar jaring aja, teman. Oke, sip. Ini saya hapus. Persyaratan, nggak boleh pengajuan penghapusan sanksi secara kolektif. Jadi kalau ada SKPKB untuk setiap masa PPN, misalnya, ya, PPN-nya untuk setiap masa itu bermasalah, keluar SKPKB untuk setiap masa PPN. Maka ketika bikin permohonan, satu permohonan untuk satu jenis pajak masa pajak. Ini persyaratan prosedural aja. Bahasa Indonesia, dengan alasan, oke. Nah, wajib pajak, gitu ya, harus udah bayar dulu. Oke, artinya si wajib pajak itu ketika mau mengajukan permohonan, ya, dia sudah setuju dulu sebenarnya. Oke, ini sanksi harus saya bayar, sudah dia lunasi, baru dia minta penghapusan atau pengurangan. Tapi uangnya diapain? Ya uangnya dibalikin melalui proses pekan sebelumnya. Pengembalian, kelebihan, pembayaran pajak. Oke. Terakhir yang terkait dengan kuasa. Oke, udah dua ya teman-teman ya. Pertama adalah pembatalan ketetapan yang tidak benar. Oke, saya ulang. Oke. Pembetulan ketetapan, sorry bukan pembatalan, pembetulan ketetapan. Kedua, penghapusan sanksi. Oke. Yang ketiga adalah pembatalan. Oke, jadi kita udah ngomongin tiga pertama yang masih diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Yang pertama adalah pembetulan. Yang kedua adalah pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi. Sekarang kita ngomongin pembatalan. Oke. Kalau yang tadi
pembetulan, yang ini pembatalan. Bedanya apa? Ya kalau pembetulan itu hanya direvisi aja, tapi tetap disubmit. Nah, kalau ngomongin KTTA ya. Kalau pembatalan itu nggak submit, ya batal. Oke, dari namanya teman-teman sudah bisa membedakan. Oke. Kapan pembatalan ketetapan itu dilakukan? Itu adalah kalau ada hal-hal tertentu yang tidak dilakukan. Nah, ini pentingnya. Ini ada hal-hal tertentu yang sifatnya prosedur yang tidak dilakukan. Oke. Nah, di bawah di contohnya tuh. Oke. Yang dibatalkan apa? Bisa STP, bisa SKP-KB, atau SKP-KBT, atau SKP yang lain. Ya. Kapan harus dibatalkan? Ini sudah kita bahas di pertemuan mengenai pemeriksaan. Yaitu kalau ada pemeriksaan ya yang tidak dilakukan menggunakan penyampaian SPHP atau tidak dilakukan PAHP, itu maka dia batal demi hukum. Kayaknya saya kasih tanda bintang tuh di tabel prosedur pemeriksaan. Oke, untuk mengingatkan teman-teman bahwa tahapan SPHP dan juga tahapan PAHP adalah tahapan yang tidak boleh dilewatkan. SPHP itu ngapain? Ada yang masih ingat SPHP apaan? Apa tuh? SPHP ngapain dia? Ngapain SPHP? Itu mengasih tahu ke wajib pajak. Ya, ini loh hasil pemeriksaan saya. Saya kasih tahu. Saya kemarin meriksa punya kamu punya tambahan utang tambahan 200 juta. Ini hasilnya. Ini kertas kerja saya, seperti itu. Disampaikan dalam dokumen yang namanya SPHP. Setelah wajib pajak merespon SPHP, kita terima, nanti diundang si wajib pajaknya. Ngapain? Ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya. Oke, kemarin saya udah nyampe SPHP, kamu udah ngerespon, gimana nih? Kita sepakat nih, ya, dibahas antara wajib pajak, antara si pemeriksa, maksud saya, dengan wajib pajak. Mengenai apa? Mengenai hasil pemeriksaan. Nah, dua hal ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang tidak boleh dilewatkan. Kalau wajib pajak udah diundang untuk sudah disampaikan SPHP tapi nggak ngerespon gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan. Yang kedua, kalau wajib pajak sudah diundang untuk membahas hasil akhir, tapi nggak datang, ya nggak apa-apa juga. Yang penting sudah diundang. Jadi tinggal dibikin berita acara bahwa wajib pajak tidak datang ketika PAHP. Oke, ya, berhubungan dengan slide pertemuan berapa ya? 11 berarti pemeriksaan. Oke, pembatalan ketetapan itu yang ketiga. Ini masih diajukan ke DJP, teman-teman. Oke. Yang terakhir dari grup 1, yaitu mengenai keberatan. Semoga nggak ada yang tersinggung ya mengenai keberatan. Ya kapan wajib pajak dapat mengajukan keberatan? Oke. Bahasanya adalah wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak, artinya menunjukkan bahwa keberatan ini untuk ke DJP aja, ke Dirjen Pajak aja, bukan ke pengadilan, bukan ke Bu Menteri, gitu ya, bukan ke tempat lain, gitu ya. Kalau mau keberatan, ajuin ke kita dong, ya. Atas suatu SKPKB, atas suatu SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau output oleh orang lain. Oke? Jadi wajib pajak nggak bisa bilang nih, saya mau mengajukan keberatan. Kenapa saya dijadikan wajib pajak? Itu bukan wajib keberatan. Oke? Wajib pajak bisa melakukan permohonan penghapusan NPWP, bisa. Ya, menyatakan bahwa dia bukan wajib pajak. Saya belum punya penghasilan. Kenapa saya ditetapkan secara jabatan? Misalnya seperti itu. Oke? Keberatan itu diajukan kalau apa? Atas ABCD yang merupakan, kita tahu kemarin, itu merupakan hasil dari pemeriksaan atau penelitian. Ya, oke. Jadi kalau ada hal-hal di pemeriksaan yang dia nggak setuju dalam hal penghitungannya, diajukannya lewat keberatan. Oke, jadi ya, ini fasilitasnya banyak. Teman-teman perlu membedakan
si wajib pajak bisa ngambil jalur yang mana. Oke, ntar bisa dibuat tabelnya lah, teman-teman bisa membedakan. Oke. Apa yang dimaksud dengan suatu? Artinya sama kayak tadi penyampaian permohonan, bahwa setiap keberatan hanya diajukan untuk satu jenis pajak dan satu periode pajak tertentu aja. Oke, jangan rombongan. Oke, jadi hanya diterima. Kalau ini nggak dipenuhi, maka nanti keberatannya tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi prosedur pengajuan keberatan yang benar. Oke, yang kedua, kalau wajib pajak ngerasa dipotong atau dipungut tidak sebagaimana mestinya, itu wajib pajak juga bisa mengajukan keberatan. Oke, berarti ini kaitannya dengan poin E. Contohnya apa? Saya beli barang, beli PPN gitu ya, beli barang, harganya terteranya misalnya hanya 200 juta, tapi potongan yang saya terima, potongannya sampai lebih dari 10%. Misalnya seperti itu. Saya menjual properti saya, ya, nanti PPh pasal 4 ayat 2, tapi oleh pembeli dipotong lebih dari 2,5%. Misalnya pembeli taunya tarifnya masih 5%, sehingga memotongnya kebanyakan. Kira-kira seperti itu. Nah, berbeda dengan tadi sanksi, keberatan diajukan mengenai materialnya atau isi dari ketetapan, ya, bukan atas sanksi. Kalau keberatan itu ngomongin kenapa pokok pajak di SKPKB sebesar itu. Oke, kenapa saya dipotong pajaknya sebesar 5%? Kira-kira kayak gitu. Beda sama tadi sanksi. Sanksi kita hanya ngomongin mengenai sanksinya aja. Kalau kita mau mengajukan pembatalan itu karena ada prosedur yang tidak dilakukan. Ya. Kalau ini atas materinya. Oke, ada formatnya tersendiri. Oke, ini saya potong-potong, semoga teman-teman bisa mengikuti alurnya ya. Keberatan ya teman-teman ya. Atas ketetapan, ngirimnya satu-satu, yang diajukan keberatan gitu ya, yang diprotes itu adalah mengenai materialnya. Kenapa ini dianggap objek pajak? Kenapa ini nggak boleh dibebankan sebagai biaya? Oke, jadi kita ngomongin mengenai pokok pajak. Dikit lagi, ya. Kita hanya sampai keberatan aja. Beberapa persyaratan mengenai keberatan yang sifatnya prosedural. Gitu. Yang pertama adalah keberatan itu diajukan secara tertulis, ya, dengan mengemukakan alasan yang jelas. Pertama, ya. Keberatan itu harus diajukan dalam jangka waktu tertentu. Itu 3 bulan sejak SKP dikirim. Oke. Bagaimana kalau lewat dari 3 bulan? Ya nggak usah diterima. Tidak dipertimbangkan bahasanya. Ya. Kecuali ada hal-hal yang di luar kekuasaan, seperti huru-hara, ada bencana alam, dan seterusnya. Kayaknya kalau nggak salah pas PBB saya juga ngomongin keberatan deh, sekilas. Buat teman-teman yang sekelas. Gitu. Oke. Kalau wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan seterusnya, setidaknya wajib pajak melunasi yang disepakati dalam PAHP. Oke, ini udah lintas slide nih bahasan. Ya. Kalau wajib pajak mengajukan keberatan, ya, sebelum mengajukan keberatan wajib pajak bayar dulu nih. Bayar yang mana? Setidaknya yang disetujui dalam PAHP. Misalnya hasil pemeriksaan bilang, SKP-nya bilang bahwa Anda masih Anda masih utang 200 juta. Oke. Dia menerima dokumen-dokumennya, terus nggak setuju. Ketika PAHP bilang, saya nggak setuju nih 200 juta kebanyakan. Menurut saya, ini hitung-hitungan saya hanya hutang 50 juta utang pajak saya. Oke. Ya udah, gitu ya. Nggak masalah. Kalau itu nanti kamu bisa mengajukan keberatan. Ketika SKP-nya terbit, wajib pajak bisa langsung mengajukan keberatan. Tapi yang 50 juta plus dendanya dibayar dulu. Oke. Kalau wajib pajak nggak lunasin,
itu juga dianggap tidak dipertimbangkan. Oke, kalau nggak dipertimbangkan, ya nggak diterusin, nggak diteliti keberatan. Tidak diberikan keputusan. Oke, yang terakhir, saya udah ngomong tadi. Ya, keberatan tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan bahasanya. Ya, dicuekin. Bahasa kitanya dicuekin. Oke. Ini adalah ketentuan baru sebenarnya ya. Katanya adalah dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu kelulusan pajak tertangguh. Nah, dulu ketentuan ini, teman-teman, yang poin ini itu nggak ada. Ya. Dulu ketika saya masih awal belajar, keberatan tidak menunda kewajiban perpajakan. Jadi ketika mengajukan keberatan, itu semua yang ada di STHP, semua yang ada di SKPKB itu harus dibayar. Ya, sekarang di Perlunak ketentuannya yang bilang bahwa sisanya itu tertangguh sampai terbitnya surat keputusan keberatan. Oke, sampai terbitnya surat keberatan. Nah, kalau dia nambah banyak, ternyata keberatannya ditolak, misalnya, di SKP-nya itu 200 juta, di PAHP dia cuma mengakui 50 juta. Maka yang 50 jutanya plus dendanya dibayar. Kan gitu ya. Yang 150, ini sisanya dari sini, itu tertangguh sampai terbitnya keberatan. Tapi kalau ternyata keberatannya ditolak, maka 150 juta plus sanksi tersebut nanti dikenain denda 30%. Terus gimana cara kabur dari 30% ini? Bukan cara kabur ya. Kalau dia merasa, aduh, tapi yakin banget nih sama hitung-hitungan saya, gitu ya. Ini karena keberatannya ke DJP, masuk keberatan ke orang yang menerbitkan, kan gitu ya logikanya. Saya keberatan ke orang yang menerbitkan ketetapan. Ya udah pasti ditolak lah. Kadang-kadang kata wajib pajak seperti itu. Maka dia bisa mengajukan banding. Kalau dia mengajukan banding, nanti 30%-nya ditunda lagi. Sampai kapan? Sampai bandingnya selesai. Oke, udah sampai sini dulu. Ya, saya nggak ngasih break ya teman-teman karena saya mau selesai jam 3:30. Ya, saya rasa sudah cukup materi yang mau disampaikan per hari ini. Ya, semoga nggak terlalu banyak, gitu ya. Semoga masih bisa ditelan semuanya. Oke, nanti ketika kita refresh minggu depan, ketika kita ngomongin hitung-hitungan keberatan, teman-teman masih bisa mengikuti lagi. Oke, poin hari ini adalah kita udah belajar ngerjain soal. Teman-teman bisa ngeliat posisi teman-teman sekarang di mana, ya, mengenai subjek kita, CKOP. Yang kedua adalah minggu depan bahasanya lebih sedikit harusnya, gitu ya. Kita bisa lebih santai di pekan terakhir, terus teman-teman bisa mempersiapkan lebih awal. Oke? Saya selesaikan setengah jam lebih awal, teman-teman ya. Tapi tolong mengenai pertemuan 8-12 untuk yang masih merasa belum firm, bisa diulang-ulang lagi. Ya, masih ada waktu jam 3:30 sampai jam 4, diulang-ulang lagi, persiapan UAS, kan udah nggak ada tugas, lumayan lah ya buat nyicil baca-baca. Oke, karena kayaknya materi KUP ini, bukan kayaknya ya, materi KUP ini emang banyak, teman-teman. Ya, emang banyak, isinya poin-poin semua, isinya prosedur semua, jadi emang nggak mau apa yang harus dibaca gitu ya, ya jadi lebih banyak konsekuensinya. Oke, sip, kalau gitu saya pamit. Makasih buat Mbak Ajeng tadi yang udah foto. Jadi saya nggak perlu foto lagi ya. Oke, jadi nanti tinggal saya, tadi saya lihat udah notifikasi di handphone, itu udah dikirim. Jadi saya pamit teman-teman. Makasih buat yang kecewa karena saya mengakhiri di awal waktu gitu ya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar gitu ya. Dah, saya pamit. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Bentar lagi mau UAS. Oke, sip. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Sip. Siapa pertanyaan buat pekan depan aja ya. Saya tutup Zoom-nya.